Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ar-Rahim, selamat bertemu lagi dengan saya, Ahmad Idung. Saya sekarang sendirian, saya nggak ditemani oleh tamu. Saya kali ini akan membicarakan tentang satu isu yang sedang hot. Ini isu yang sedang mengharu biru. Hampir semua kalangan, mulai dari yang paling tahu sampai yang paling nggak tahu, sekarang sedang terlibat. Dengan profesi apa saja, politisi, orang biasa, sampai para dai, pokoknya ini melibatkan banyak sekali orang isu ini sekarang. Isu ini tentang masalah surat edaran Menteri Agama tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Nah, ada sesuatu yang menarik sebetulnya dengan isu ini. Isu ini udah diseret ke sana kemari, terjadi kontroversial, mulai dari apakah memang ini pengeras suara di masjid dan musala perlu diatur atau enggak, sampai kepada hal-hal yang justru ini banyak memancing orang. Karena Menteri Agama dianggap menyamakan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Nah, para sahabat Ar-Rahim, sebaiknya daripada kita kesana kemari ya, kita akan langsung membaca isi surat edaran itu seperti apa sih sebetulnya. Karena ini penting, karena banyak sekali isu di luaran sana sebetulnya nggak sungguh-sungguh mengerti tentang isi surat edaran ini. Nah, di hadapan saya sekarang ini adalah surat edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Ini sebetulnya sebagai surat edaran, ini simple sekali, nggak sangat panjang, nggak seperti produk hukum yang lain, karena memang ini hanya surat edaran. Jadi ini lebih simple, dan sebetulnya kalau kita membacanya, kita langsung memahami isi dari surat edaran ini. Nah, di bagian pertama itu bagian pendahuluan, di bagian pendahuluan itu sudah dinyatakan bahwa penggunaan pengeras suara itu penting, itu dibutuhkan bagi syiar Islam, tapi juga pada saat yang sama kita ini juga hidup dalam sebuah lingkungan yang sangat beraneka ragam, keyakinannya, latar belakangnya dan sebagainya, yang penggunaan pengeras suara itu agar tidak mencederai kehidupan bersama ini. Oleh karena itu perlu diatur. Ini sebetulnya bagian pendahuluan. Nah, kita langsung saja ya, kita langsung saja ke bagian yang pentingnya. Di sini ada beberapa bagian yang penting sebetulnya. Salah satunya adalah tentang volume pengeras suara. Seberapa? Nah, di surat edaran ini itu volume pengeras suara itu dibatasi sampai maksimal 100 desibel. Karena desibel itu adalah ukuran tentang suara. Jadi ukuran suara itu diukur dengan desibel. Nah, di surat edaran ini itu ditentukan bahwa maksimal penggunaan pengeras suara di masjid dan musola itu 100 desibel. Nah, ini banyak sebetulnya yang bertanya-tanya, sebetulnya 100 desibel seberapa gitu. Itu satu pertanyaannya yang banyak sekali orang-orang bertanya. Sebetulnya 100 desibel berapa sih? Dan yang juga penting itu adalah, ini ngapain juga sih negara ngatur-ngatur ini, Menteri Agama ngatur-ngatur ini. Nah, ada sebetulnya ini ada beberapa cara untuk mengukur berapa sebetulnya tingkat kebisingan sebuah suara. Tentu saja di alat-alat yang canggih sebetulnya pengaturan volume itu dengan sendirinya akan menunjukkan seberapa desibel suara yang keluar. Tapi kalau misalkan kita mau mengira-ngira, ini ada. Jadi yang misalkan begini, 150 desibel itu seperti suara kembang api yang kita itu berada dalam jarak
1 meter dari ledakan kembang api itu. Tapi kembang api seberapa ya? Kalau saya dulu kan kembang api kecil-kecil juga nggak mengeluarkan suara. Tapi ini sebetulnya kembang api sekarang yang gede-gede itu, kalau misalkan kita berada di jarak 1 meter itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau 140 desibel itu suaranya itu seperti mesin jet. Jadi itu pasti keras sekali. 120 itu adalah mesin jet saat lepas landas atau bunyi sirine. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau 100 itu seperti apa sebetulnya? 100 itu seperti bor tangan. Kalau kita ada di dekatnya gitu, itu seperti itu kurang lebihnya. Tapi sekali lagi ini hanya perkiraan-perkiraan karena di mesin-mesin yang terbaru, mesin-mesin yang mengeluarkan atau memperkeras suara itu biasanya volume itu bisa menunjukkan desibel apa. Nah, kawan-kawan semuanya, ada yang juga lebih penting sebetulnya. Surat edaran Menteri Agama ini tentang pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola itu bukan hal yang baru ya, karena sebetulnya Menteri Lingkungan Hidup itu pernah membuat peraturan Menteri Lingkungan, keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup itu tahun 96. Itu juga mengatur tentang tingkat kebisingan yang itu ada lampirannya. Jadi sebetulnya apa yang sekarang dilakukan oleh Menteri Agama kita ini itu bukan hal yang baru, sama sekali nggak hal baru. Nah, di sini di surat di keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup itu yang waktu itu kalau nggak salah Bapak Sarwono ya, iya Sarwono Kusuma Atmaja itu tanda tangani 25 November 96 itu juga ada ini tentang baku tingkat kebisingan. Jadi sebetulnya isu ini itu isu yang lama sekali dan negara sejak dahulu sudah mengatur tentang kebisingan di ruang publik ini. Nah, di lampiran 1 itu bahkan dinyatakan kalau untuk tempat ibadah atau sejenisnya itu tingkat kebisingannya itu hanya dibatasi sampai 55 desibel. Jadi kalau sekarang itu Menteri Agama memberi batas maksimal 100 desibel. Sebetulnya ini nyaris 2 kali lipat dari apa yang sudah ditentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup waktu itu. Itu tahun 96 loh ya. Sekali lagi yang ingin saya katakan adalah bahwa ini bukan isu baru dan negara juga sudah mengatur tentang tingkat kebisingan di ruang publik ini lama, jauh-jauh hari dari apa yang dilakukan oleh Menteri Agama. Sayangnya adalah kontroversi sekarang ini nyaris bisa dikatakan tidak merujuk atau nggak membaca surat atau surat edaran itu. Nah, yang juga nggak kalah pentingnya adalah dikira dengan surat edaran ini Menteri Agama itu melarang masjid atau musola untuk menggunakan pengeras suara pada saat azan. Padahal enggak, sama sekali enggak. Kalau kita lihat di tata cara penggunaan pengeras suara itu bahkan sepenuhnya dinyatakan loh di poin B itu pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luar bukan dalam. Itu nggak ada penjelasan apapun. Jadi kalimat ini adalah kalimat mutlak. Jadi boleh pengumandangan azan itu menggunakan pengeras suara luar. Nah, di luar itulah yang kemudian dibatasi itu. Dibatasi kapan waktunya. Misalkan pada saat Jumat sebelum azan pada waktunya pembacaan Al-Quran atau selawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Jadi sebetulnya yang diatur itu adalah hal-hal yang menggunakan pengeras suara di luar azan. Dan batas maksimal volumenya itu adalah 100 desibel. Jadi saya juga nggak ngerti ya, kalau sekarang tiba-tiba kemudian ada isu bahwa Menteri Agama itu melarang azan menggunakan pengeras suara itu datang dari mana gitu. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah boleh nggak sih
negara itu mengatur dalam hal beragama warga negaranya, boleh nggak? Nah ini juga penting, karena kalau misalkan kita berbicara tentang hak asasi manusia, ya ini hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkeyakinan itu termasuk kategori non-derogable rights. Non-derogable rights itu berarti adalah hak asasi yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Nah, akan tetapi masalah agama itu ada dua hal sebetulnya kebebasannya. Karena ini menyangkut dua hal, ya, apa yang disebut dengan forum internum dan forum externum. Forum internum itu sebetulnya adalah wilayah keyakinan yang itu menyangkut tentang apa yang diyakini oleh orang per orang. Jadi apakah saya meyakini keyakinan A, kemudian saya dengan kebebasan saya secara mutlak saya meninggalkannya, saya meyakini keyakinan B, itu negara sepenuhnya tidak boleh mengintervensi. Karena sekali negara mengintervensi, maka yang terjadi adalah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Oleh karena itu, dalam konteks ini hak asasi manusia di sini disebut juga sebagai hak negatif, karena negara justru tidak boleh masuk di ruang ini. Nah, negara atau agama itu memiliki sisi yang lain dalam hal kebebasannya yang disebut dengan forum externum. Forum externum itu adalah ketika kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang itu diekspresikan keluar ke ruang publik. Nah, itu negara boleh membatasi. Negara boleh membatasi. Misalkan begini, ini contoh mudah saja. Saya beragama Islam. Saya ingin melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama saya. Saya pengen sholat misalkan. Negara boleh nggak mengaturnya? Boleh. Karena kalau misalkan negara nggak boleh, saya kemudian mau sholat di tengah jalan raya. Atas nama kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, dalam hal ini forum eksternum, negara boleh mengaturnya. Karena kalau tidak mengaturnya, maka yang terjadi adalah kemungkinan terjadi pelanggaran HAM. Nah, pembatasan-pembatasan ini tentu saja ada aturannya. Misalkan dia harus dibatasi dengan ketentuan hukum yang jelas. Tidak boleh diskriminatif. Kemudian dia dilakukan dalam konteks menjaga hak asasi manusia yang lebih besar. Ada pertimbangan-pertimbangan lain, pertimbangan tentang masalah kesehatan umum, keselamatan, moral publik, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka ketika Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur kebisingan di tempat ibadah, kemudian sekarang Menteri Agama mengeluarkan surat edaran tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, itu sepenuhnya diperbolehkan dalam konteks hak asasi manusia ini. Nah, ini nih yang lebih penting sebetulnya saya tahu. Yang lebih penting, isu ini juga mulai merembet nih, bahwa seakan-akan Menteri Agama sedang menyamakan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Itu yang sekarang sedang digoreng di mana-mana. Benar nggak sih? Ya kan? Nah, sebetulnya kayak gini loh. Kalau kita mau agak dengan kepala dingin melihat ini, sebetulnya Menteri Agama, karena kalau kita melihat videonya ya, melihat video lengkapnya, kita membaca transkrip dari video itu nggak ada loh sama sekali yang dimana Menteri Agama itu menyamakan antara azan dengan gonggongan anjing. Sebetulnya kayak gini. Dulu ketika saya berada di desa, ketika kecil gitu, pada saat tadarus Ramadan itu biasanya di masjid itu pakai speaker luar, dan itu keras sekali, itu bisa didengar semua orang di kampung. Biasanya kemudian orang-orang sudah tahu bahwa ini akan kita matikan pada saat pukul 9 malam. Nah, setelah itu orang-orang tetap dipersilakan untuk tadarus, tapi nggak pakai speaker atau pakai speaker dalam. Nah, mengapa sebetulnya orang-orang membatasi ini sebelum ada surat edaran?
Karena orang-orang di kampung juga sadar bahwa mereka perlu untuk istirahat, ada bayi yang perlu untuk tidur, ada orang-orang tua yang perlu istirahat, yang mereka bisa saja terganggu dengan apa? Dengan pengeras suara yang datang dari masjid itu, sekalipun isinya adalah tadarus Al-Qur'an. Jadi sebetulnya hal kayak gini tuh kan biasa saja. Nah, di lain waktu orang-orang di kampung-kampung dulu ketika mereka punya hajat, itu mereka pakai pengeras suara itu, istilahnya speaker atau corong atau toa sekarang itu yang juga dilantunkan keluar dan kenceng banget, yang juga orang-orang kampung meminta agar maksimal pukul 9 atau pukul 10 malam, atau bahkan kalau di dekat situ, di dekat rumah yang punya hajat itu ada yang sakit atau ada bayi, mereka biasanya juga meminta agar itu dipelankan. Nah, saudara-saudara semuanya, ini kan dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Satu, ada pengeras suara yang datang dari orang hajatan yang biasanya isinya adalah musik dangdut atau apa di kampung. Yang satunya ini adalah pengeras suara yang itu digunakan untuk tadarus Al-Qur'an. Mengatakan bahwa ini harus dimatikan atau dipelankan dan sebagainya, itu sama sekali bukan menyamakan bahwa secara substansial tadarus Al-Qur'an itu sama dengan dangdutan. Enggak, gimana? Enggak ada kan logikanya kayak gitu. Penyimpulannya gimana? Tapi ini menyangkut tentang masalah suara yang keluar, tentang masalah kebisingan, di mana orang bisa terganggu karena orang memiliki kebutuhan untuk istirahat, karena besok akan bekerja. Dua hal ini tentu saja nggak ada loh orang yang kemudian menyimpulkan bahwa ini berarti orang ini yang menginginkan agar ini diperkecil atau bahkan nggak menggunakan pengeras dari luar, itu menyamakan antara lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan lagu dangdut, yang nggak ada sama sekali gitu. Tapi bahwa kebisingan adalah kebisingan yang itu bisa mengganggu orang. Oleh karena itu saya kembali ke surat edaran ini. Di surat edaran ini jelas sekali bahwa maksudnya adalah surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Jadi kalau kita baca dengan pelan, kita baca dengan sungguh-sungguh, kita baca dengan kepala dingin, tidak emosi yang terbakar karena fitnah, karena hoax, karena framing media tertentu, atau karena maksud-maksud politis tertentu dari seseorang, maka sebetulnya kita akan tahu bagaimana surat edaran ini, surat edaran ini sendiri tentang kebisingan di ruang publik, bahkan di tempat ibadah, itu sama sekali bukan hal baru. Kalau misalkan kita melihat tentang maksimal desibel, jauh lebih memberi ruang kepada ini dibandingkan dengan, jauh lebih keras sebetulnya dibandingkan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 96. Nah, tentang masalah gonggongan anjing, azan, dan sebagainya, kita tahu persis bahwa itu akhirnya adalah, atau kontroversi ini sebetulnya adalah gorengan dari pihak-pihak tertentu, di framing oleh media, dan karena kebanyakan kita nggak langsung membaca surat edarannya, maka kita jadi sedemikian mudahnya terletup amarah kita. Jadi kayak gitulah tentang surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 ini. Saya kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Kita berbagi dan kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.